Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang betapa pentingnya mendengar firman Tuhan. Betapa pentingnya mendengar firman Tuhan. Nah, ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak langsung memiliki pengetahuan sempurna tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita harus terus mendengar, kita harus terus membaca dan belajar firman Tuhan, supaya kita bisa tahu lebih dalam, lebih jelas tentang Tuhan Allah kita, tentang juru selamat hidup kita. Nah, saudara-saudara, meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita adalah manusia yang dimana begitu gampang melupakan sesuatu. Meskipun kita sudah mendengar firman Tuhan, tetapi tidak hanya cukup 1, 2, 3 kali kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi harus terus menerus. Mengapa? Karena kita manusia gampang melupakan sesuatu, gampang mengabaikan perintah Tuhan. Jangan kita sampai merasa cukup saya 1 kali saja mendengarkan firman Tuhan, maka itu sudah bagus dan itu sudah cukup sebagai orang Kristen. Tidak, saudara-saudara, kita harus terus mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa selalu diingatkan tentang Tuhan Allah kita. Jangan sampai kita ada hati untuk malas mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Makanya kita selalu datang beribadah, kita selalu datang ke persekutuan. Dan di dalam ibadah, di dalam persekutuan, terus diperdengarkan firman Tuhan. Jangan kita merasa mendengar firman Tuhan sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menghabiskan waktu, dan kita merasa tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita melihat ada banyak gereja-gereja, secara khusus pengalaman saya sendiri, ketika saya masih berada di kampung saya, di Nias, ketika saatnya ibadah, maka semua jemaat Tuhan berada di dalam memuji Tuhan. Tetapi ketika saatnya untuk berkhotbah, mendengarkan firman Tuhan, apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? 1 persatu tinggalkan bangku. 1 persatu, mulai dari anak pemuda, muda-mudi, mereka keluar. Mereka tidak mau dengar firman Tuhan. Tak ada hati untuk mau mendengar firman Tuhan, karena mereka merasa firman Tuhan yang terus diperdengarkan tidak ada pentingnya di dalam kehidupan mereka. Tak ada gunanya. Bahkan ada yang merasa, oh saya sudah tahu kok, itu saja yang diberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang hukumnya, tentang ini dan itu. Jadi dia merasa, sudahlah, lebih baik saya pilih keluar dan saya bicara-bicara di luar sana, tak usah mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika nantinya setelah khotbah, barulah mereka kembali mendengarkan firman Tuhan. Ada juga kelompok tertentu, mereka mau mendengar firman Tuhan, tetapi bukan firman Tuhan yang sejati, yang diajarkan di dalam Alkitab. Mereka lebih suka firman Tuhan yang dimana itu adalah hasil pikiran dari manusia, dari hasil tafsiran orang-orang yang tidak mau setia terhadap firman Tuhan. Mereka lebih suka berbicara tentang kesaksian-kesaksian, tak mau dengarkan ajaran firman Tuhan. Nah, ini juga yang jadi masalah di gereja-gereja saat ini. Mereka memang datang ke persekutuan, mereka memang datang ke gereja, tetapi tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab langsung. Mereka mengatakan, oh itu terlalu keras, tak usahlah kita dengar terus tentang pengajaran firman Tuhan. Bahkan lebih parahnya lagi, para hamba Tuhan di gereja-gereja, ketika saatnya mengajarkan firman Tuhan, mereka memilih untuk tidak mengajarkan apa yang dikatakan Alkitab. Karena mereka tahu jemaat Tuhan tidak suka pengajaran firman Tuhan ini. Maka apa yang mereka siapkan? Bicara-bicara tentang hal lain. Tidak menjelaskan firman Tuhan. Karena jemaat Tuhan itu memang juga tidak ada hati untuk mau mendengar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan
pada hari ini mengingatkan kita kembali, mengapa kita harus mendengar firman Tuhan. Mengapa kita harus terus mendengar firman Tuhan tanpa lelah, tanpa capek. Setiap minggu kita dengar firman Tuhan, apakah itu melalui persekutuan, apakah itu melalui pengajaran di online, apakah itu melalui ibadah, terus mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan untuk gereja kita tetap setia, setiap ada perkumpulan kita harus ada pengajaran firman Tuhan supaya jemaat mendengarnya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus terus mendengar firman Tuhan? Apa pentingnya firman Tuhan diulang-ulang, diberitakan kepada kita? Apa pentingnya bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Inilah yang akan kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang barusan kita baca tadi. Di Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13 adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh hamba Tuhan bernama Musa untuk diberikan kepada orang-orang Israel, umat Tuhan. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan, setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa. Nah, hukum Taurat di sini bukan hanya 10 perintah Tuhan Allah, tetapi kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat dan Bilangan lalu diringkaskan lagi dalam satu kitab lagi, diulangin, yaitu di kitab Ulangan. Inilah masuk daripada hukum Taurat itu ketika Musa menuliskan semuanya. Dan dikatakan di sini, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan. Nah, para imam, kalau kita melihat dalam perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan, yang diperintahkan Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan tidak boleh orang sembarangan, tidak boleh suku lain, bahkan tidak boleh orang Lewi biasa, tapi hanya para imam saja dari suku Lewi tersebut, dari keturunan Harun, itulah yang boleh mengangkat tabut Tuhan. Dan kita juga melihat nanti ya di rumah Tuhan yang memang yang memimpin ibadah, yang memimpin persembahan, yang mendoakan jemaat Tuhan, itu adalah tugasnya para imam. Dan di sini dikatakan yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel, orang-orang yang dimana umurnya sudah tua dan sudah memiliki punya banyak pengalaman hidup, menyaksikan tentang Tuhan, terutama dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Jadi Musa sebelum dia meninggal, mereka sudah dekat di Sungai Yordan, dan setelah itu mereka akan menyeberang, ya mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi kita tahu Musa tidak diperbolehkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi Musa harus berhenti sebelum menyeberang Sungai Yordan. Dia akan mati. Dan yang akan melanjutkan tugasnya ini adalah Yosua. Oleh karena itu Musa, dia setelah menulis hukum-hukum Tuhan ini, maka dia berikan kepada para imam dan juga kepada para tua-tua Israel. Dan tidak hanya sekedar memberikannya, supaya mereka juga menjaga dan memelihara hukum Tuhan yang diberikan ini. Dan ada perintah dari Musa kepada mereka. Lihat di ayatnya yang ke-10. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun. Nah, Musa di sini memberikan suatu perintah kepada mereka. Ketika mereka merayakan hari raya Pondok Daun, hari raya Pondok Daun itu dirayakan setiap kali, satu kali dalam waktu 7 tahun. Nah, dalam perayaan ini, dalam tahun ke-7, mereka harus berhenti menabur dan menuai. Jadi tidak ada yang pergi kerja ke ladang untuk menabur dan menuai di tahun yang ke-7. Jadi tanah itu dibebaskan. Ya, dalam arti kalau kita bilang di sekolah diliburkan, ya, tidak ada yang menabur, tidak ada yang menuai. Dan apa yang mereka lakukan?
mereka harus merayakan dengan bersuka cita atas segala berkat Tuhan hasil panen mereka selama 7 tahun. Dan mereka harus beribadah kepada Tuhan dan membawa persembahan kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang. Saudara-saudara, Tuhan menetapkan, kalau kita baca di kitab Ulangan pasal 15, pasal 16, Tuhan menetapkan pada tahun ke-7 segala namanya hutang piutang itu dihapuskan bagi saudara-saudara kita. Jadi kalau ada saudara mereka yang berhutang atau punya piutang kepada saudaranya, ketika sampai tahun ke-7, hari raya Pondok Daun itu dihapuskan, tidak ditagih lagi dan tidak merasa punya hutang lagi. Nah, kalau kita membaca nanti di situ, Tuhan tujuannya adalah supaya tidak ada yang miskin selamanya saudara mereka. Karena kalau dia punya hutang banyak sekali, dia akan miskin berapa puluh tahun itu. Nah, Tuhan tidak mau mereka ada di antara mereka miskin selamanya. Jadi Tuhan mau hapuskan hutang piutang. Lalu bahkan dikatakan budak-budak, ya, budak-budak yang dianggap seperti harta benda, dikatakan oleh Tuhan, kamu harus bebaskan saudaramu dari status budak itu. Jadi makanya dikatakan di mana hari, ya, tahun penghapusan hutang, ya, karena memang di hari raya Pondok Daun ini harus dihapuskan, ya, namanya hutang piutang. Lalu apa yang mereka lakukan? Di situ dikatakan apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Nah, selain mereka datang bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat Tuhan, khususnya selama 7 tahun hasil panen mereka Tuhan sudah berkati. Mereka juga dikatakan di sini, mereka harus membacakan hukum-hukum Tuhan ini kepada orang Israel. Jadi hukum Taurat yang tadi diberikan kepada para imam, kepada para tua-tua orang Israel harus dibacakan. Orang Israel ketika menghadap Tuhan, mereka harus diperdengarkan seluruh hukum Tuhan ini. Mengapa Tuhan memilih di hari raya Pondok Daun, ya, untuk diperdengarkan hukum Taurat ini kepada semua orang Israel? Mengapa waktu ini adalah waktu yang sangat baik? Karena di hari raya Pondok Daun, tadi saya sudah katakan, mereka berhenti untuk menabur dan menuai. Jadi tidak ada alasan bagi umat orang Israel untuk tidak datang berkumpul. Kalau masih menabur, mungkin ada yang kasih alasan, oh masih ada kerja di sana, ada yang mau dikerjakan, oh tak bisalah berkumpul, tak sesuai dengan jadwal saya, tak sesuai dengan waktu saya. Kalau saya biarkan, takutnya bagaimana dengan hasil panen saya, bagaimana dengan tanaman saya. Jadi sulit untuk berkumpul semuanya. Tapi karena hari Pondok Daun harus berhenti semuanya, berhenti dari menabur dan menuai, maka tak ada alasan bagi orang Israel untuk tidak berkumpul dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan di hari raya Pondok Daun ini, di akhir tahun ke-7 ini, mereka harus membacakan, harus memperdengarkan hukum Tuhan ini kepada seluruh orang Israel. Dikatakan di ayatnya yang ke-12, seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tidak hanya para bapak-bapak, saudara-saudara, bukan kaum pria saja, bukan hanya juga para ibu-ibu, komisi wanita, bukan juga para pemuda saja, bukan hanya anak-anak saja yang sekolah minggu, tetapi di sini dikatakan segala, ya, jenis, umur maupun kelamin, baik laki-laki dan perempuan, semua harus berkumpul. Jadi ini berbicara tentang secara universal, semuanya harus datang dan berkumpul. Dan dikatakan di sini
dan orang asing yang diam di dalam tempatmu. Nah, orang asing ini bukanlah orang yang dimana dia ada pergi merantau ke orang Israel, sementara mungkin ada urusan bisnis lalu dia kembali lagi suatu hari di rumahnya atau di luar negeri bangsa Israel. Bukan. Tapi orang asing di sini adalah orang memang bukan suku Israel, tapi dia memilih untuk tinggal dan bergabung dengan orang Israel. Jadi bukan orang asing yang hanya sementara dia jalan-jalan lalu 1 minggu kemudian lalu pulang, tapi orang yang menetap di situ. Makanya dikatakan di sini yang diam di dalam tempatmu, yang bersama, yang sudah mengambil komitmen menetap di Israel. Dan dikatakan di sini supaya mereka mendengar, ya, mendengar apa yang dikatakan oleh hukum-hukum Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini kita mau mengetahui apa tujuan Tuhan, mengapa Dia menyuruh ya para imam, para tua-tua orang Israel untuk membacakan hukum Taurat ini, untuk memperdengarkan hukum ini kepada bangsa Israel. Dikatakan di sini supaya mereka mendengar. Saudara-saudara, mendengar di sini bukan hanya sekedar diberitahukan lalu masuk ke telinga, tetapi keluar di telinga yang satu. Tetapi mendengar di sini adalah supaya mereka tahu. Ketika kita mendengar sesuatu, kita akan menjadi tahu. Kalau kita tidak dengar, bagaimana kita bisa tahu? Jadi di sini dikatakan kamu harus bacakan kepada mereka supaya mereka dengar. Orang Israel di seluruh ya tempat mereka harus berkumpul dan mereka harus mendengar firman Tuhan ini supaya mereka tahu. Tahu tentang apa? Tahu tentang siapakah Tuhan Allah itu. Saudara-saudara, orang Israel ketika mereka mau menuju tanah Kanaan bukanlah situasi yang gampang saja atau tak ada godaan yang besar terhadap iman mereka. Mereka akan masuk ke tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan dipenuhi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka tidak hanya pasif saja, tetapi juga bisa menggoda ataupun mengajak orang Israel untuk berpaling meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Untuk berubah setia terhadap Tuhan, untuk melupakan tentang Tuhan, tentang hukum-hukumnya. Mereka akan masuk ke lingkungan ini yang dimana orang-orang tidak mengenal Tuhan. Jadi di sini Tuhan mengatakan kamu harus bacakan supaya mereka dengar tahu tentang siapakah Tuhan Allah ini. Allah orang Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang dilakukannya kepada orang Israel secara khusus? Mulai mereka berada di tanah Mesir sampai mereka dekat di sungai Yordan, dan nantinya ketika mereka sampai di tanah Kanaan, mereka harus tahu siapakah Tuhan itu. Apa yang dilakukannya kepada orang Israel? Bagaimana dia menolong orang Israel, menyelamatkan orang Israel? Bagaimana Tuhan menjaga orang Israel dengan penuh kuasa? Banyak sekali tanda-tanda mujizat yang Tuhan lakukan ketika orang Israel bergerak mulai dari Mesir sampai menuju tanah Kanaan. Jadi di sini Tuhan mau supaya mereka dengar dan tahu siapakah Tuhan Allah ini. Supaya mereka tidak melupakan dan mengatakan, oh siapa ya Tuhan itu? Siapakah dia? Oh siapa yang membimbing orang Israel keluar dari tanah Mesir? Apa yang dilakukannya terhadap kita? Mengapa kita harus percaya dan beribadah kepadanya? Jangan sampai mereka merasa tentang Tuhan Allah ini adalah pribadi yang asing bagi mereka. Sesuatu yang mereka tidak kenal, sesuatu yang baru terhadap mereka. Tuhan mau supaya mereka tahu siapakah Tuhan Allah itu. Makanya Musa
memerintahkan mereka harus mendengar. Dan tidak hanya mereka tahu, juga supaya mereka bisa percaya dan semakin bertumbuh iman mereka kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, kalau kita membaca di kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17, di situ firman Tuhan mengatakan iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengar tentang firman Tuhan dan kita semakin tahu, semakin dengar firman Tuhan, semakin tahu tentang firman Tuhan. Tidak mungkin kita semakin dengar tentang firman Tuhan, semakin tidak tahu. Itu tidak mungkin. Sebaliknya, semakin kita menjauh dari firman Tuhan, semakin tidak tahu tentang Tuhan Allah. Jadi ketika kita semakin tahu tentang Tuhan Allah, tentunya iman kita semakin tumbuh, semakin bertumbuh. Kepercayaan kita kepada Tuhan semakin tumbuh. Ketika orang Israel melihat bagaimana Tuhan dengan kemahakuasaannya, dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan Allah yang benar, menyertai orang Israel, tentu iman mereka semakin tumbuh. Oh, inilah memang Tuhan Allah yang benar. Siapakah di antara Allah-Allah yang ada di lingkungan mereka yang seperti Tuhan Allah mereka ini? Tentunya iman mereka akan semakin tumbuh. Kepercayaan mereka semakin tumbuh. Kalau mereka selama ini ada mendengar, ada percaya kepada Tuhan Allah, tetapi mereka harus bertumbuh di dalam iman terus menerus. Supaya tidak gampang digoyahkan, tidak gampang disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat, terutama ketika mereka sampai di tanah Kanaan. Saudara-saudara, kalau kita baca sejarah orang Israel, memang godaan dari kepercayaan-kepercayaan yang di luar begitu kuat, sampai-sampai Tuhan berapa kali harus hukum mereka. Artinya apa? Godaan itu untuk membuat mereka meninggalkan Tuhan begitu kuat. Maka mereka harus sering mendengar firman Tuhan, supaya iman mereka semakin dikokohkan. Ketika kita semakin tahu tentang firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh, semakin kokoh. Orang tidak akan gampang menyesatkan kita. Orang tidak akan gampang mengatakan, oh itu bukan Tuhan Allah yang benar, inilah Tuhan Allah yang benar. Tapi karena kita semakin tahu, oh benar, inilah yang dilakukan Tuhan. Oh kita bandingkan, oh inilah yang benar. Maka orang mau bagaimanapun menyesatkan kita, tidak akan gampang buat kita goyah. Itulah fungsi ataupun tujuan mengapa kita harus mendengar firman Tuhan. Tak ada orang yang dimana tak mau mendengar firman Tuhan, tak suka mendengar firman Tuhan, imannya kokoh ataupun tidak goyah. Tidak akan, justru orang-orang seperti demikian gampang sekali disesatkan. Tapi orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan, orang-orang yang terus mendengar firman Tuhan, imannya semakin tumbuh dan imannya semakin kokoh di dalam Tuhan. Nah inilah yang Tuhan mau kepada orang Israel. Inilah tujuan Tuhan, supaya kepercayaan mereka kepada Tuhan ketika mereka berada di tanah Kanaan tidak pernah berubah, tidak pernah goyah, karena mereka mendengar dan terus mengetahui tentang Tuhan, tentang hukum-hukumnya, tentang apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Tidak hanya supaya mereka tahu dan iman mereka bertumbuh. Lihat di kata selanjutnya dikatakan supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Jadi tidak hanya tahu, oh iya ya begitu ya tentang Tuhan, tetapi ada rasa takut akan Tuhan. Di sini dikatakan belajar, artinya apa? Berusaha bagaimana harus bersikap tentang Tuhan Allah kita. Bagaimana kita harus bersikap di hadapan Tuhan Allah kita. Kita akan mendorong diri kita untuk takut akan Tuhan. Ketika orang Israel terus diperdengarkan tentang Tuhan Allah, tentang apa yang Dia kehendaki. Bagi siapa yang tidak taat, tentunya ada hukuman daripada Tuhan. Maka mereka
akan ada rasa takut kepada Tuhan. Dan mereka akan belajar, berusaha bagaimana mereka harus takut akan Tuhan. Rasa hormat mereka kepada Tuhan semakin bertambah. Rasa kegentaran mereka kepada Tuhan semakin besar. Mereka semakin kagum kepada Tuhan Allah. Dan bisa dilihat dari kehidupan mereka. Mereka akan berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang dikatakan belajar akan takut akan Tuhan. Ketika kita semakin mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita tahu semua sifat-sifat Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan juga kepada kita. Dan akan mendorong kita, akan menimbulkan rasa untuk takut akan Tuhan. Akan mengatakan kepada diri kita, saya mau takut akan Tuhan. Karena inilah tentang Tuhan Allah kita. Inilah yang dilakukan. Kita akan memikirkan bagaimana caranya supaya Tuhan senang kepada saya. Takut di sini bukan berarti seperti kita melihat sesuatu, ya, kalau kita melihat sesuatu yang seram lalu kita takut, lalu kita sembunyi, lalu kita berusaha menjauh. Bukan. Tetapi takut di sini justru membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita akan selalu mendorong diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk sujud kepada Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Akan mendorong diri kita untuk terus berusaha bagaimana supaya kita bisa hidup takut akan Tuhan dengan taat firman Tuhan. Karena kita tahu siapa Tuhan itu. Kalau kita tidak tahu tentang Tuhan, tentang apa yang Dia kehendaki, bagaimana kita mau belajar takut akan Dia? Oh, kita tidak tahu siapa Dia, apa yang Dia kehendaki, apa firman-Nya yang boleh saya lakukan dan tak boleh saya lakukan. Tapi ketika kita terus mendengar dan tahu tentang Dia, kita semakin sadar, oh inilah Tuhan yang mau beribadah. Oh ini firman Tuhan yang boleh saya lakukan, diperintahkan boleh saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan. Perbuatan ini saya harus jauhi dan saya lakukan. Jadi kita akan belajar. Meskipun mungkin awalnya sulit, tetapi kita akan berusaha. Kita akan mengalami suatu proses. Saya mau berusaha bagaimana saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau itu terjadi kepada orang Israel. Dengan mendengar firman Tuhan, mereka semakin terdorong untuk selalu takut akan Tuhan. Saudara-saudara, di sini Tuhan mau kepada orang Israel tidak meninggalkan Tuhan dan tidak mengabaikan firman-Nya. Tuhan mau ketika mereka selalu diingatkan, diperdengarkan setiap mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Tentunya bukan hanya di hari raya Pondok Daun. Kalau kita baca, orang Israel juga setiap hari mereka dengar firman Tuhan, setiap hari Sabat. Tapi khusus di sini dibicarakan hari raya Pondok Daun, dan itu terus menerus. Supaya mereka tidak pernah menyepelekan tentang Tuhan Allah. Supaya mereka tidak punya sikap yang tidak mau peduli tentang Tuhan Allah. Supaya mereka tahu bahwa mereka punya kewajiban harus takut akan Tuhan. Tak ada rasa antara peduli tidak mau peduli. Ya, memangnya siapa dia? Ya udahlah, biasa aja sikap kita dengan dia. Bukan. Tapi mereka sadar betul. Karena mereka dengar, mereka tahu, mereka akan terdorong. Karena ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kehendaki. Maka saya harus berusaha. Karena saya tahu siapa dia, apa yang dia kehendaki. Kalau saya tidak lakukan ada hukuman. Dan sebaliknya kalau saya lakukan ada berkat. Maka saya harus berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Akan mendorong diri kita. Ya, ada suatu usaha, berjuang. Bagaimana supaya saya bisa melakukan perintah Tuhan ini? Jadi di sini dikatakan supaya mereka belajar
takut akan Tuhan Allahmu. Ya, berusaha mendorong diri mereka untuk hidup takut akan Tuhan dengan beribadah dan melakukan firman Tuhan. Lalu dikatakan di sini tidak hanya mereka takut akan Tuhan, tetapi di sini dikatakan di kalimat selanjutnya, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Karena mereka terus diperdengarkan, terus diingatkan, maka mereka tidak akan pernah lupa tentang hukum-hukum Tuhan ini, tentang Tuhan Allah mereka. Sehingga mereka akan terus ingat tentang Tuhan, tentang perintah Tuhan, dan mereka tidak akan pernah berhenti juga untuk melakukan perintah Tuhan. Dikatakan sini mereka tetap setia. Setia di sini apa? Mereka terus menjaga, memelihara, tidak berhenti, bertekun untuk terus melakukan perintah-perintah Tuhan. Dengan mendengar firman Tuhan, diingatkan terus-menerus, membantu orang-orang Israel tidak akan melupakan hukum-hukum Tuhan, tidak akan berhenti melakukan perintah Tuhan. Coba kalau hanya satu kali dan seterusnya tidak diingatkan lagi, tidak diperdengarkan, ya mungkin kita pikir ya 1 tahun itu kita melakukan, tapi tahun-tahun kemudian ya bisa kita lupa, lalu kita merasa sudahlah, tidak begitu penting, lalu kita berhenti untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Bagi orang Israel, mereka tinggalkan Tuhan. Mereka mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Tetapi ketika mereka terus diingatkan, maka akan terus mereka sadar bahwa inilah tentang Tuhan dan inilah kehendaknya yang harus mereka lakukan. Terus diberitakan, terus diperdengarkan, maka mereka juga akan setia terus menerus untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Setia, tidak akan pernah berhenti mengikut Tuhan dan melakukan firman-Nya. Saudara-saudara, Tuhan mau kepada umatnya bangsa Israel. Ketika mereka sampai di tanah Kanaan, supaya mereka selalu tahu tentang Tuhan Allah, supaya mereka selalu melakukan hukum-hukum Tuhan, belajar takut akan Tuhan, dan mereka setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Dikatakan di sini ayat yang ke-13, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Bukan hanya orang-orang Israel ini yang sudah dewasa, yang sudah mengetahui tentang Tuhan, yang sudah ada pengalaman dalam perjalanan menyaksikan tentang kuasa Tuhan, tetapi anak-anak mereka selanjutnya, generasi selanjutnya. Kalau hanya generasi satu generasi saja, maka bagaimana dengan generasi selanjutnya? Kalau hanya satu generasi saja diperdengarkan firman Tuhan, lalu generasi selanjutnya macam mana? Akhirnya apa? Bisa berubah. Tapi Tuhan mau terus menerus, supaya apa? Supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya, yang mungkin masih bayi, masih kecil, tidak tahu apa-apa, dan ketika mereka besar dan pembacaan firman Tuhan ini terus diperdengarkan, dikatakan di sini supaya mereka ya belajar juga takut akan Tuhan Allah. Jadi anak-anak mereka pun ada pentingnya untuk diperdengarkan firman Tuhan. Generasi selanjutnya juga penting sekali diperdengarkan terus-menerus firman Tuhan, supaya juga mereka yang dimana tidak menyaksikan tentang Tuhan, khususnya sebelum menyeberang sungai Yordan, tetapi nanti mereka yang kecil ini besar sampai di tanah Kanaan, supaya mereka tidak lupa tentang Tuhan Allah. Mereka juga tahu, oh inilah Tuhan Allah kami, Tuhan Allah yang telah membimbing nenek moyang kami, yang mengeluarkan bangsa kami dari Mesir sampai kami di tanah Kanaan ini. Oh, supaya kami tidak usah pergi beribadah kepada ilah lain. Kami hanya mau beribadah kepada Tuhan Allah kami ini. Walaupun kami tidak hidup sejaman dengan Musa, tapi melalui firman-Nya ini yang telah dituliskan, yang telah ditinggalkan dan diperdengarkan, mereka tahu tentang Tuhan Allah dan mereka takut akan Tuhan.
Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini juga mengajarkan kita sebagai umat Tuhan, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada semua kita orang Kristen. Kita harus selalu terus-menerus mendengar firman Tuhan. Makanya kita selalu datang beribadah. Inti dari ibadah adalah mendengar firman Tuhan. Selalu datang ke persekutuan, didorong untuk pergi ke persekutuan, supaya kita mendengar firman Tuhan. Dan ada lagi kelas-kelas untuk belajar Alkitab, supaya kita dengar firman Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya kita semakin tahu tentang juru selamat kita. Tadi saya katakan, ketika kita menjadi orang Kristen, pengetahuan kita terhadap Tuhan tidak langsung menjadi sempurna. Kita harus terus belajar supaya bertumbuh. Jadi supaya kita semakin tahu, kita harus terus datang mendengar firman Tuhan. Dan iman kita semakin bertumbuh. Dan kita pun semakin mengoreksi diri. Bagaimana supaya saya bisa belajar, berusaha untuk melakukan hukum Tuhan ini. Kalau kita ada selalu mau dengar firman Tuhan. Dan supaya kita tidak pernah melupakan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat ada orang-orang tertentu yang dimana bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi pada dasarnya memang demikian. Kalau kita tidak mau dengar lagi firman Tuhan, kita malas beribadah, malas persekutuan, apa yang terjadi? Di luar sana, kita akan gampang mengabaikan firman Tuhan. Kalau kita jauh dari firman Tuhan, pasti kita akan gampang jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita sering mendengar firman Tuhan, selalu diingatkan firman Tuhan, maka akan banyak sekali pergumulan, pertimbangan, mau lakukan atau tidak. Oh, ini kan firman Tuhan melarang. Karena kita selalu diingatkan. Tapi kalau kita tidak mau dengar firman Tuhan, kalau kita merasa malas, kita gampang melupakan apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya apa? Kita gampang jatuh ke dalam dosa. Belum lagi iman kita di luar sana gampang disesatkan. Karena kita tidak mau dengar firman Tuhan, tak mau belajar firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita, kenapa ya orang Kristen terus mendengar firman Tuhan? Setiap kali ada perkumpulan mendengar firman Tuhan. Makanya tadi saya katakan, waktu saya di kampung, saya melihat seperti demikian. Orang merasa firman Tuhan itu sudah sesuatu yang membosankan, hanya sebagai ya untuk ibadah saja, pujian, firman Tuhan, lalu pujian, lalu setelah itu bubar. Jadi firman Tuhan itu, orang mereka mengatakan, udahlah, udah bosan, itu saja kok tentang Tuhan, tentang Alkitab, tentang ini. Saudara-saudara, kita ini manusia yang gampang melupakan, gampang mengabaikan. Kalau kita tidak diingatkan terus-menerus, kalau kita tidak diperdengarkan terus-menerus firman Tuhan, bagaimana iman kita semakin bertumbuh? Bagaimana kita bisa selalu takut akan Tuhan? Dan di sini juga bukan hanya kita. Semua keluarga kita, anak-anak kita pun kita harus bawa untuk mendengar firman Tuhan. Supaya juga mereka yang masih kecil, mereka bisa tahu tentang siapakah juru selamat kita ini. Makanya anak-anak kita juga tidak boleh kata-katakan, ya saatnya dengar firman Tuhan, ya terserah dia mau main di sana, mau apa. Tidak. Kita juga harus mengharuskan mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya juga mereka bisa tahu tentang juru selamat itu. Dan mereka sungguh-sungguh mau hidup takut akan Tuhan. Dan jangan berhenti. Terus menerus mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita mau terus mendengar firman Tuhan? Selagi kita masih hidup, tak akan berhenti untuk mendengar firman Tuhan. Tak akan merasa bosan untuk mendengar firman Tuhan. Kita terus mau datang mendengar firman Tuhan. Karena kita mau tahu lebih dalam tentang Tuhan kita. Tentang juru selamat kita. Supaya iman kita semakin kokoh. Supaya kita semakin berusaha mengoreksi diri kita. Mengubah hidup kita untuk sesuai dengan firman Tuhan.
Itulah pentingnya mendengar firman Tuhan. Jadi kalau gereja terus mengajarkan firman Tuhan bukan karena hanya sebatas menyampaikan sesuatu, bukan. Mungkin kalau kita melihat khotbah-khotbah, ada banyak sekali khotbah yang dimana temanya taat firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Atau mungkin lagi harus beribadah. Mungkin kita pikir, tema ini sudah berkali-kali loh. Dalam 1 tahun sudah berapa kali saya dengar. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat mungkin sudah 4 kali. Taat firman Tuhan, nanti 2 bulan, 3 bulan kemudian ada lagi tema tersebut. Atau akhir tahun, beribadah, terus diingatkan lagi setiap tahun. Diingatkan. Memang itu sangat penting untuk terus diperdengarkan kepada kita. Supaya kita tidak lupa. Dan hati-hati juga saudara-saudara, kalau kita memang suka mendengar firman Tuhan, tapi kita harus hati-hati jangan sampai kita salah mendengar ajaran-ajaran yang mengatasnamakan firman Tuhan. Kalau kita punya semangat untuk mendengar firman Tuhan, misalnya di online, kita juga harus hati-hati. Karena zaman sekarang banyak memang yang mengajarkan mengatasnamakan firman Tuhan, tetapi belum tentu itu adalah firman Tuhan. Jadi kita harus perhatikan baik-baik apakah ajaran itu benar atau tidak. Supaya juga kita tidak salah bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya juga iman kita tidak sesat, tidak salah. Nah, jadi saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini melalui bangsa Israel juga mengajarkan kita semua umat Tuhan. Mari kita jangan bosan-bosan mendengar firman Tuhan. Tujuannya apa? Untuk membuat kita semakin tahu tentang Tuhan, tentang kehendaknya, iman kita semakin tumbuh. Kedua, supaya kita semakin mengoreksi diri kita, berusaha mendorong kita untuk takut akan Tuhan, dan supaya kita setia di dalam firman Tuhan seumur hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa terima dan kita melakukannya. Kita datang terus untuk mendengarkan firman Tuhan seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami jemaat Tuhan untuk terus mendengarkan pengajaran-Mu, supaya kami tidak lupa akan Tuhan, supaya kami bisa selalu mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, dan kami semakin terdorong untuk hidup takut akan Tuhan seumur hidup kami. Tolonglah kami semua umat Tuhan untuk menyadari akan hal ini, dan kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.